Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nicholas Wicaksono dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menceritakan tentang rangkuman dari buku Seven Habits for Effective Teens bagian ketiga, yaitu Put First Thing First, yaitu dahulukan yang utama. Dahulukan yang utama adalah soal belajar menentukan prioritas dan mengatur waktu sehingga yang penting didahulukan, bukan ditunda. Dalam buku ini diceritakan bahwa kita ini punya sederet sasaran serta niat baik, tetapi untuk melaksanakan dan mendahulukannya sangat sulit. Karena itu, pada habit 3 ini memerlukan daya kemauan, kekuatan untuk mengatakan ya kepada hal-hal yang paling penting bagimu, bagi diri kita sendiri, dan adanya daya menolak, kekuatan untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang kurang penting. Dalam rangkuman ini saya menggambarkan seperti ketika kita mempacking koper. Kita akan menemukan bahwa masih banyak yang bisa kita masukkan asal ditata dengan rapi, ketimbang dimasukkan dengan sembarangan. Begitu pula dengan hidup, ketika ditata dengan baik, kita akan menemukan bahwa akan lebih banyak waktu untuk keluarga, teman, dan lain-lain. Nah, pada buku ini terdapat sebuah tabel yang dimana berisikan tentang kuadran. Bisa saya bilang kuadran waktu. Jadi kuadran waktu ini pada buku ini adalah untuk kita mengetahui ke dalam kuadran waktu manakah kita paling banyak menghabiskan waktu. Nah, kuadran 1 itu adalah orang yang suka menunda-nunda. Pada kuadran 1 memang ada hal yang dilakukan dalam kuadran 1, misalnya menolong anak yang tertabrak. Akan tetapi kita menunda-nunda mengerjakan PR, lalu harus mengerjakan semalaman, kita akan kelabakan. Jadi pada intinya adalah kuadran 1 itu adalah orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Seperti kita akan berhenti menunda-nunda sampai nanti gitu. Orang-orang ini suka mengerjakan pekerjaan di saat-saat kritis pada menit-menit terakhir. Akan tetapi ini membuatnya semangat dan bisa sukses di bawah tekanan. Merencanakan sebelumnya sangat susah dilakukan oleh orang ini karena orang ini seperti halnya SKS, sistem kebut semalam, kalau kita ada ulangan besoknya, seperti itu. Akibat dari kita kebanyakan menghabiskan waktu di kuadran 1 adalah stres, cemas, kelelahan, prestasi yang biasa-biasa aja. Lalu ada kuadran 2. Di kuadran 2 ini orang yang suka menentukan prioritas. Jadi dia menentukan hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak, seperti olahraga, relaksasi, membangun hubungan, do homework secara tepat waktu. Kuadran inilah yang seharusnya sebenarnya berada pada diri kita. Akan tetapi kesulitannya adalah pekerjaan di kuadran 2, orang-orang masih belum bisa menentukan prioritas. Orang ini seperti sulit untuk mengendalikan hidupnya sendiri. Jadi untuk melakukan sesuatu yang tepat waktu itu dan berani mengatakan tidak sangatlah sulit untuk orang menghabiskan hidupnya di kuadran 2. Lalu ada kuadran 3. Dalam buku ini dijelaskan di kuadran 3 adalah mewakili hal yang mendesak tetapi tidak penting. Cirinya adalah dia berusaha menyenangkan semua orang dan menanggapi semua keinginan mereka. Penuh dengan hal-hal yang penting bagi orang lain tetapi tidak untuk diri kita sendiri. Nah, orang-orang seperti ini dalam buku ini disebut dengan yes man. Sulit mengatakan tidak intinya kepada orang lain. Berusaha menyenangkan mereka akan tetapi biasanya malah tidak menyenangkan siapapun. Akibat kebiasaan menghabiskan waktu di kuadran 3 adalah seperti reputasi sebagai tukang menyenangkan orang lain, lalu kurang disiplin, merasa seperti keset kaki bagi orang lain yang menginjak-injaknya. Lalu rangkuman dalam buku ini ada lagi di kuadran 4. Kuadran 4 itu bisa dibilang pemalas. Sama halnya kuadran 4 ini dalam kehidupan kita menurut buku ini adalah kategori kesia-siaan. Kegiatannya sama sekali tidak mendesak dan tidak penting, seperti terlalu banyak nonton TV, main video game, dan benar-benar membuang-buang waktu, jauh dari hidup sehat dan hidup disiplin. Alhasil hal ini menjadi sebuah kesia-siaan besar dalam hidup. Akibat kebanyakan menghabiskan hidup di dalam kuadran 4 adalah kurang bertanggung jawab, rasa bersalah yang sangat tinggi, dan malas. Hingga pada akhirnya
tidak bisa mencapai tujuan dalam hidup. Lalu buku ini juga merangkum bagaimana untuk memulai. Kita tahu ada di kuadran berapa. Yang pertama adalah buat rencana mingguan. Lalu ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah rencanakan batu besar dalam tanda kutip, yaitu hal-hal penting yang akan kamu lakukan. Jangan terlalu banyak, fokus pada hal yang dapat kamu selesaikan, realistis dan susun agar tidak lebih dari 10 atau 15 kegiatan. Lalu jadwalkan untuk batu besar tersebut. Jadwalkan waktunya. Hal ini penting karena apabila kamu tidak menjadwalkannya, ada kemungkinan waktumu tersita pada hal-hal yang lain atau hal yang kurang penting. Lalu jadwalkan segala hal lainnya. Setelah batu besar terjadwal, jadwalkan hal lain yang kita inginkan. Apabila sudah selesai, laksanakan. Mungkin kita juga perlu sekali-kali menyusun kembali agenda itu agar lebih terarah. Jadi pada intinya, habit 3 ini mengajarkan kita untuk memprioritaskan hal-hal yang penting dan tidak membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan kita secara tepat. Terima kasih.